Halo, shalom teman-teman sekalian. Hmm, Hari ini, sesi ini ada sesuatu yang berbeda ya. Hari ini saya sharingnya itu pakai mic. Saya sedang berada di studio, sehingga beda dengan waktu-waktu yang sebelumnya. Nah, senang berjumpa dengan teman-teman dan kita berjumpa untuk di mana saya akan membahas sesi yang terakhir, di mana tema yang saya bawakan adalah hidup adalah sebuah pilihan. Nah, mau dibawa kemana hidup kita, itu diri kita sendiri yang bisa memilihnya. Tuhan cuma mengarahkan. Kalau kita kepingin yang baik, ya Tuhan akan arahkan kita ke hal yang baik. Ketika kita salah pun, kalau hati kita masih menginginkan Tuhan, Tuhan tuh tetap tuntun kita loh untuk balik ke jalannya yang benar. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia adalah Allah yang setia. Yang penting kita masih mau Tuhan. Kalau kita sudah nggak mau Tuhan, ya sudah kelar sampai di situ. Nah, di mana sebelumnya saya mengatakan bahwa ketaatan itu akan mendatangkan berkat. Tetapi ketidaktaatan itu akan mendatangkan kutuk atau kehancuran bagi hidup kita. Dan mungkin orang-orang yang di sekitar kita itu juga akan terkena imbasnya. Di sini Tuhan itu selalu menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia tidak pernah merancangkan sebuah hal-hal yang jahat, sebuah kegagalan bagi setiap anak-anaknya. Tetapi ketika kita hidup, kita itu akan mengalami proses demi proses yang tidak bisa kita hindari. Selama kita masih ada di dunia ini, kita pasti akan mengalami sebuah proses. Masalah demi masalah yang Tuhan izinkan terjadi, di mana semuanya itu baik untuk kita, untuk membentuk kita. Kita tidak akan bisa berada di posisi seperti sekarang ini kalau kita tidak mengalami sebuah proses dari Tuhan. Jadi, saudara yang dalam saat sekarang ini bisa menjadi pribadi yang jauh lebih sabar, itu karena proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup saudara. Mungkin saudara menghadapi anak-anak saudara yang nakal, yang bandel, gak suka dengerin omongan orang tua. Nah, di mana ketika sebagai orang tua, kita itu harus belajar untuk bijaksana. Mungkin kita bisa membuat anak kita itu nurut ya, dengan kekerasan, dengan jalan ditekan. Tapi apakah itu akan menghasilkan sebuah kebaikan buat anak tersebut? Mungkin di depan mata orang tuanya, dia akan menjadi pribadi yang sangat baik. Anak yang penurut, dikasih tahu A, ya dia lakukan A. Kasih tahu B, dia lakukan B. Tapi di luar sana, kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita 24 jam sehari. Benar? Nah, di mana kemudian orang tua harus belajar untuk wise, untuk bijaksana, untuk membimbingnya dengan hati yang sabar. Meskipun di dalam hati itu gregeten gitu ya, menghadapi anak yang bandel, yang sukar diberitahu gitu. Tetapi justru dengan kesabaran yang diberikan oleh orang tuanya, lama-lama anak ini akan bisa mengerti. Nasihat yang diberikan orang tuanya itu baik. Tidak menyebabkan dia itu dalam situasi yang tertekan. Tidak membuat dia itu menjadi istilahnya dalam posisi yang nggak enak gitu. Misal ya, kalau seorang anak, kamu
hati-hati loh kalau bergaul dengan temanmu yang itu. Kok mama ini lihat ya, temanmu ini ada sesuatu yang nggak beres deh. Tetapi dia karena ada sisi pemberontakan di dalam dirinya, mungkin dia berkata gini, "Ah, mama ini senengnya ngelarang aku, melanggar hak asasiku sebagai seorang manusia." Ini ya. Aku dilarang-larang, nggak boleh bergaul dengan siapa. Kan aku ngerti sendiri dengan siapa aku bergaul. Kalau temanku ngajak aku yang jelek ya aku nggak mau dong. Nah, dia tidak melihat bahwa saran yang diberikan oleh orang tuanya itu supaya dia tidak terjebur dalam sebuah masalah karena temannya. Ya, mungkin menurut dia itu dia tidak akan mengikuti temannya yang salah. Tapi kalau seseorang mau berbuat jahat, itu kan dia punya teknik tersendiri kan ya. Nggak langsung dia ngajak anak ini berbuat jahat, pasti ditolak. Karena dia melihat bahwa temannya ini seseorang yang baik gitu ya. Nah, ketika kita tidak waspada, itu akan sangat berbahaya buat kehidupan kita. Nah, di sini saya kembali lagi bahwa jangan lari dari sebuah proses. Karena ketika kita lari dari proses yang harus kita jalani, itu pertumbuhan kita itu nanti tidak sempurna. Kita akan kesulitan untuk masuk ke dalam next level yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Kalau kita mau next level, kita pasti akan dipersiapkan dulu ya oleh Tuhan. Seorang pemimpin, dia harus belajar bagaimana caranya bisa memimpin anak buahnya. Nah, dengan bagaimana? Mungkin dia diceburkan di dalam sebuah kesulitan. Saat ini mungkin seseorang tersebut masih menjadi karyawan, di mana dia melihat bahwa betapa sulitnya ketika menghadapi sebuah situasi ditekan oleh atasan, seorang atasan yang tidak mau mengerti kesulitan anak buahnya, gitu ya. Yang tidak bisa menerima pendapat dari anak buahnya, otoriter gitu ya. Nah, di sini dia akan belajar, oh kalau nanti ya aku akan menjadi seorang pemimpin, aku ndak boleh seperti ini. Ya, seorang pemimpin harus memiliki ketegasan, ndak bisa digoyang dengan anak buahnya, ndak boleh nurut aja. Dia menerima pendapat orang lain, kalau dia rasakan itu baik, bisa diterapkan, diikuti nggak apa-apa, dilakukan. Tetapi ketika dia melihat hal tersebut tidak bijaksana untuk dilakukan, ya dia harus tegas sebagai seorang pemimpin. Tapi dia akan belajar bahwa dia tidak semena-mena sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini harus ada persiapan demi persiapan. Nah, kalau setiap kita dicobai, gitu ya, diizinkan Tuhan untuk mengalami sebuah pencobaan, kita ndak mau. Lah wong Tuhan Yesus saja loh, dia aja juga diizinkan oleh Allah untuk dicobai di padang gurun. Nah, saya akan bacakan ayatnya di dalam Matius 4, 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah,
Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa Yesus itu dibawa oleh roh untuk dicobai oleh iblis. Nah, Yesus ini loh, sudah menjalani puasa 40 hari 40 malam. Itu gak makan, gak minum. Betapa kondisinya itu ya, dalam keadaan lapar loh. Dikatakan bahwa akhirnya laparlah Yesus. Nah, orang kalau lapar terus ngadepi sebuah situasi, sebuah pencobaan, kadang itu bisa meleset jadi keliru. Gitu ya. Tapi Yesus ini apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika iblis datang dan mencobai Yesus berkata, perintahkan batu ini menjadi roti. Nah, di situ Yesus ini diprovokasi gitu ya. Wah, mungkin kalau kita gini, waduh, lapar-lapar. Oh iya ya, aku ini punya kuasa ya, yang dari Allah ya. Tak ubah aja batu ini menjadi roti. Nah, tetapi Yesus ngerti bahwa dia tidak boleh terjebak dengan tipu daya iblis. Seringkali ketidakwaspadaan kita itu akan membuat kita itu tertipu oleh bujuk rayu iblis. Misal gitu ya, ada teman gitu yang ngajak gitu ya, pergaulan yang buruk. Mungkin minum-minuman keras, yang dalam jumlah yang besar, gitu, dalam yang banyak. Terus konsumsi obat-obat terlarang mungkin. Nah, di sini ketika dia menolak semua itu, tapi temannya itu ngomong, gitu, alah nggak apa-apa, coba aja. Yang penting kita itu tahu batasnya, tahu kekuatannya. Nanti lama-lama kamu itu juga akan ini kok, nggak mabuk kok. Nanti kalau kamu itu ngobat, nanti bisa rileks kamu itu. Hidupmu itu terlalu tegang. Nah, dia terbujuk rayu, termakan bujuk rayu temannya itu. Di mana iblis bekerja di dalamnya. Dia mulai berpikir, iya ya, kan kalau aku tahu batasnya, kan ya enggak masalah semestinya aku minum. Mungkin aku enggak usah minum banyak-banyak seperti temanku. Tetapi ketika saudara mulai mencoba sesuatu yang berbahaya, di situ saudara bisa kesulitan untuk berhenti. Karena dosa itu akan mengikat saudara. Sesuatu yang berbahaya, yang iblis tanamkan, itu meskipun kita mau melepaskan diri, enggak mudah. Seperti seseorang yang diikat oleh tali. Nah, di sini Yesus tidak mau terjebak oleh bujuk rayu iblis, oleh tipu dayanya.
Dia katakan, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puasa membuat Yesus ini mengerti mana yang harus dia lakukan, mana yang tidak boleh Yesus lakukan. Ada kekuatan tersendiri. Kalau saudara mungkin bilang, ya iyalah dia Yesus, ya pasti bisa. Loh, situasinya tidak seperti itu. Yesus ketika lahir ke dalam dunia, dia juga merasakan kesakitan. Dia juga merasa lapar kalau harus berpuasa. Sama seperti manusia. Nah, ketika iblis itu ya tidak pernah menyerah untuk menggoda kita, untuk mencobai kita. Nah, dia mencoba lagi ngomong, dibawa ini ke tempat yang lain gitu ya, Yesus ke hubungan bait Allah di sana. Nah, pikirnya, wah kalau dibawa ke tempat yang lain, ke sesuatu yang berbeda, mungkin aja Yesus ini nanti termakan oleh rayuanku. Nah, dikatakan, jika engkau anak Allah. Nah, di sini kayak ditantang gitu ya. Kadang seseorang kalau ditantang, itu kita gengsi gitu ya. Di sini Yesus ditantang. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Iya, betul. Yesus ini dilindungi. Ada malaikat-malaikat yang Allah kirimkan untuk menyelamatkan. Tetapi Yesus juga mengerti bahwa dia tidak bisa mempergunakan kuasa, mempergunakan kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan itu dengan seenaknya sendiri. Kita tahu firman. Sekalipun kita ada ya itu firmannya ya. Kita minum racun itu gak mati gitu. Tapi kalau memang kita diperhadapkan sebuah situasi, ada ya sebuah kesaksian ya di mana seorang ini hamba Tuhan menginjili gitu ya ke pelosok-pelosok gitu. Di mana dia menghadapi orang-orang yang anti dan dia disuguhi minum. Nah, dia enggak tahu minumannya itu ternyata dikasih racun. Nah, ketika dia minum racun ini, karena Tuhan masih mau pakai hamba Tuhan ini untuk menginjili, untuk mempertobatkan orang-orang di daerah tersebut. Minum yang dikasih racun itu enggak mati. Sehingga itu membuat heran orang yang memberi racun. Dan orang itu bertobat. Nah, kalau dalam situasi itu, nah firman Tuhan itu akan berlaku, saudara. Tetapi jika kita gaya-gayaan, ketika kita ditantang mungkin nih seseorang ya, oh kalau engkau anak Allah, buktikan dong, itu kan ada ayatnya. Minum racun tuh nggak mati. Tuhan melindungi, perlindungan Tuhan itu nyata. Kemudian dia tertantang gitu ya. Oh iya, oh aku anak Allah, memang gini. Dia mau buktiin gaya-gayaan, minum racun, matilah dia. Nah, ketika dia protes sama Tuhan, ya siapa yang suruh kamu gitu ya minum racun gaya-gayaan? Firman Tuhan tidak bisa dipakai seenaknya, tidak bisa diklaim seenaknya. Kita harus tahu pada waktu apa kita itu bisa mengklaim firman itu. Pada waktu mana kita itu tidak bisa seenaknya sendiri. Itu ya. Nah, Yesus di sini
Dia berkata, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, dia tidak mau mempergunakan fasilitas yang Allah berikan di dalam hidupnya, gitu ya. Nggak mau mentang-mentang gitu. Gagal iblisnya. Akhirnya dibawa lagi, pindah tempat. Yesus dibawa ke atas gunung yang sangat tinggi, dikatakan, dan diperlihatkan. Supaya jelas, orang kalau ada di dalam sebuah ketinggian, dia akan melihat sesuatu yang di bawahnya itu lebih jelas, lebih luas. Nah, di sini iblis itu mau menawarkan kemegahan dunia. Dia bawa Yesus ke tempat yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Diiming-imingi Yesus ini. Biar kepencut, biar tertarik. Nah, ketika kita diiming-imingi oleh kemegahan dunia, kita ngikut nggak? Kita belajar dari Yesus, gitu ya. Mungkin kita kadang-kadang kesandung, kepleset gitu ya, ngikut arus dunia. Ya udah, kalau diperingatkan oleh Tuhan balik lagi. Gimana caranya? Doa sama Tuhan. Karena cara Tuhan menyelamatkan kita, cara Tuhan berkarya dalam hidup kita itu beda-beda antara satu dengan yang lain. Saya tidak bisa paksakan saudara untuk mengikuti cara saya, karena mungkin Tuhan akan membawa cara yang berbeda. Tetapi yang bisa saya lakukan, saya hanya membagikan. Siapa tahu dengan saudara melakukan seperti yang sudah saya lakukan, mungkin saudara mengalami sebuah kelepasan, sebuah kebebasan, sebuah kemenangan yang daripada Tuhan. Nah, di sini Yesus, dia mempunyai benteng pertahanan yang sungguh luar biasa. Yesus ini, dia berkata dengan tegas gitu ya, "Enyahlah iblis." Gitu. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, sampai di situ itu pukulan telak buat iblis. Iblis ngerti bahwa dia tidak akan bisa menggoda Yesus lagi pada saat itu. Lalu dia meninggalkan Yesus. Kemudian ketika Yesus sudah lulus gitu ya, sudah lolos dalam pencobaan yang Tuhan izinkan, malaikatnya langsung didatangkan untuk melayani Yesus. Ketika kita sudah berhasil melewati pencobaan demi pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Entah itu di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, mungkin rumah tangga, keluarga, anak-anak, gitu ya. Hubungan dengan orang tua itu akan dihidupkan oleh Tuhan. Tapi syaratnya ya kita harus menang gitu ya atas setiap percobaan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Nah, kalau saya waktu itu berpikir, loh, Allah itu kan ngerti ya bahwa Yesus ini kan bagian dari Allah gitu ya, anak Allah gitu ya, yang pastinya itu tidak akan bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi kenapa toh kok Allah itu izinkan Tuhan itu tetap dicobai gitu ya oleh iblis? Nah, karena Allah itu pingin gitu ya ngasih tahu kita, ingin menunjukkan gitu ya bahwa ini loh, Yesus ini loh dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa Yesus ini kok bisa menang gitu ya atas setiap pencobaan? Karena dia itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, itu ada dikatakan itu ya. Dipenuhi oleh
Roh Kudus. Kita lihat di dalam Lukas 4 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, ketika Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis, dikatakan dia itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, jadi di sini Allah itu pingin ngomong sama anaknya, pingin nunjukkan ini loh. Ketika saudara dan saya hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, kita itu akan bisa melewati pencobaan demi pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita itu pasti akan menang. Meskipun mungkin rasa khawatir itu ada, godaan yang sangat kuat itu mungkin hampir aja membuat kita itu terpikat gitu, terseret gitu ya. Tetapi ini loh, sebuah contoh yang Allah tunjukkan pada kita. Bahwa kita itu harus melekat dengan Allah. Hati kita itu loh. Ketika kita melekat, Roh Kudus itu hidup di dalam diri kita. Kalau kita tidak melekat, terus kita itu dengan apa yang dunia tawarkan itu begitu mudah membuat kita itu jatuh ke dalamnya gitu ya, terseret. Melakukan hal-hal yang tidak baik. Nanti kalau misal ada orang yang berbuat jahat pada kita gitu ya, tiba-tiba langsung emosi kita itu bisa naik. Kita akan bisa ngomong gini, awas ya, nanti tak bales kamu. Oh, lihat aja ya, nanti kalau aku sudah sukses gitu ya, aku akan bales perlakuanmu yang tidak baik itu 2 kali lipat gitu ya, mungkin. Nah, begitu mudah kita itu terseret. Tapi kalau Roh Kudus itu diam di dalam hati kita, sekalipun mungkin saat kita terbawa emosi sesaat gitu ya, mungkin situasi kita dalam keadaan yang tidak baik gitu ya, kita lagi bete gitu ya, lagi suntuk gitu ya, ketika terus diperlakukan tidak baik oleh seseorang, kita mungkin sekelebat gitu ya, "Oh awas ya, tak bales kamu nanti ya." Tapi Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, kamu itu kan anak Tuhan. Kamu itu kan yang harus lebih bisa menguasai dirimu. Kamu sudah banyak dengar firman, kasihi sesamamu. Ya sudah, kalau seseorang mengasihi seseorang yang mengasihi dia, itu apa gunanya? Orang dunia pun juga melakukan hal yang sama. Justru kita sebagai anak Tuhan tuh harus berbeda dari orang dunia. Ketika kita ditampar pipi, jadi kita harus memberikan pipi kita satunya. Enak enggak? Enggak enak gitu ya. Ketika kita dipermalukan, kita dimarahi di depan orang, kita harus rendah hati. Oh ya, saya minta maaf kalau saya salah. Enak enggak? Enggak enak. Tapi ya itu yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita mau merendahkan diri kita mau belajar untuk mengasihi orang yang sudah menyakiti kita, di situ kita akan melihat perubahan diri kita. Tuhan akan bawa kita ke next level. Saudara bisa lihat sendiri kehidupan saudara gitu ya. Di mana saudara itu sekarang itu banyak perubahan yang positif sejak mengikut Tuhan. Tetapi jika saudara sudah lama mengikut Tuhan, tetapi karakternya tidak berubah, yang jahat tetap jahat, yang pelit ya tetap pelit, semakin diberkati ya tambah pelit, gitu ya. Yang suka marah-marah sama orang gitu ya. Ketika mengikut Tuhan sudah lama, tidak semakin meredah amarahnya, tidak belajar untuk menjadi lebih sabar. Orang marah boleh enggak?
Nggak apa-apa kalau marahnya itu tepat diarahkan di dalam sebuah posisi yang tepat. Misal gitu ya, ada seorang hamba Tuhan yang memang mempunyai karakter yang pemarah, tetapi dia alirkan emosinya itu yang suka naik itu di dalam sebuah pelayanan. Dia kalau ngomong itu menggebu-gebu, jadi dia salurkan, dia lampiaskan gitu ya emosinya itu di dalam sebuah pelayanan dalam sisi yang positif ya maksud saya. Bukan maksudnya terus marah-marahi orang gitu enggak, tapi mungkin ketika dia diberikan karunia kenabian, ya dia langsung ngomong gitu ya. Negur jemaat itu dengan tegas gitu ya. Nah, Paulus keberaniannya di waktu yang lalu ketika dia salah, ketika dia mau membunuh anak-anak Tuhan gitu ya. Keberaniannya itu ketika sudah bertobat tetap dipakai Tuhan, tidak dihilangkan. Tetapi itu disalurkan ke hal yang baik. Dia berani menghadapi sebuah situasi yang sulit. Sekalipun dia diuber-uber mau dibunuh, dipenjara gitu ya, disesah, itu tidak menjadikan dia itu mundur dari Tuhan. Nekatnya itu loh tidak dihilangkan oleh Tuhan. Nah, jadi ketika kita mau mengizinkan gitu ya, Roh Kudus untuk diam di dalam kita. Kita mau belajar untuk rendah hati, dipimpin oleh Tuhan. Itu akan menghasilkan sebuah ketaatan. Ketika Tuhan mau menyuruh kita melakukan sesuatu. Karena itu sudah terpola gitu ya di dalam hidup kita. Nah, ketika kita sudah berhasil gitu ya, dipakai Tuhan secara luar biasa gitu. Nah, itu tidak serta-merta gitu ya. Ketika kita udah menang gitu ya dari pergumulan kita, dari masalah kita, jangan leha-leha, jangan lengah. Karena itu bukan berarti kita akan bebas gitu ya dari masalah. Kita lihat di dalam Lukas 4 ayat yang ke-13. Apa yang dikatakan firman Tuhan di situ. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Jadi ketika iblis sudah mengakhiri pencobaan yang dia tawarkan ya tadinya kepada Yesus. Ia mundur daripadanya. Dia mundur dari Yesus. Tetapi apa yang dilakukannya? Dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis tidak pernah menyerah untuk menunggu saudara di saat-saat lemah saudara. Dia itu akan standby, memonitor setiap pergerakan kita. Makanya kita itu harus hati-hati. Karena ada dikatakan ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika kita nggak waspada, jika kita terbiasa untuk membiarkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang duniawi menyeret kita, itu di situ sangat besar kemungkinan iblis itu bisa merasuki kita gitu ya. Yang bertata bukan Roh Kudus lagi, yang bertata itu iblis di dalam hati kita. Nah, dia selalu menunggu saat yang tepat gitu ya. Karena itu firman ini dibagikan di dalam Alkitab untuk mengingatkan setiap anak-anaknya gitu. Bahwa hey, kalau kamu sudah menang atas siap perkara, jangan kira kamu tidak akan bisa jatuh. Nah, kalau kita menang, bukan selalu berarti kita itu menang terus. Kita lihat satu lagi di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8.
Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis iki keliling gitu ya. Jalan-jalan terus. Pokoknya dia tidak mau kehilangan mangsa gitu ya. Nah, sehingga ada anak-anak Tuhan yang sudah lama mengikut Tuhan, dia sudah lama mempertahankan kesetiaannya di dalam mengikut Tuhan. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa dia itu tidak Tuhan-Tuhanan. Aku tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Aku tidak mau ke gereja lagi. Aku tidak mau dengar firman Tuhan lagi. Kenapa? Karena tidak waspada. Dia kecewa dengan keadaan yang dialaminya. Saya pernah menyaksikan gitu ya. Ada anak Tuhan di mana dia itu sudah berhasil mempertobatkan istrinya, mengikut jadi anak Tuhan. Suatu hal yang luar biasa. Tidak mudah loh untuk kita menggiring seseorang keluar dari keyakinannya, keluar dari pikirannya yang tadinya tidak selaras dengan Tuhan, itu mau jadi anak Tuhan. Tapi dia cuma berhenti sampai situ. Dia tidak berusaha membimbing istrinya lebih jauh. Ketika terjadi masalah, dia malah terseret gitu ya. Di dalam hal-hal yang tidak baik, dia malah pisah sama istrinya. Dan di situ dia kecewa. Karena dia itu merasa sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dia sudah melayani, dia sudah kesaksian kemana-mana. Karena memang luar biasa Tuhan bekerja di dalam hidupnya, di dalam bisnisnya. Gitu ya. Yang tadinya dia itu mendatangkan barang dari luar negeri. Ternyata dia ditipu sama penjualnya itu. Yang dikirim itu sampah. Tidak bisa dijual, tidak bisa dipakai. Tapi apa yang Tuhan kerjakan? Justru barang yang kelihatannya seperti sampah itu dibuat laku sama Tuhan dengan harga yang tinggi. Sehingga dia tidak jadi rugi. Sesuatu yang tidak bisa manusia kerjakan. Itu Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Mujizat itu dia dapatkan. Sehingga di situ dia melihat, wah Tuhan itu luar biasa ya. Betapa baiknya Tuhan itu dalam hidupku. Sehingga dia menyaksikan apa yang baik. Gitu ya. Tetapi hati-hati. Ketika kita dalam posisi menang terus. Ketika kita menggebu-gebu. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Ketika kita di dalam posisi yang tidak baik. Apakah kita itu mau tetap bersaksi? Apakah kita itu mau tetap ngomong bahwa Tuhan itu baik? Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita itu pasti baik. Pasti ada makna balik semua itu yang Tuhan kerjakan. Yang Tuhan mau saudara itu sadar. Seorang anak yang minta sama mama aja ini, "Ma, aku mau permen itu, Ma." Mamanya udah ngomong, "Jangan, Nak, kamu tuh lagi batuk. Nanti batukmu itu tambah parah. Nanti kalau kamu batukmu tambah parah, kamu tidur itu ndak bisa nyenyak, ndak bisa nyaman, ndak enak." Tapi dia tetap ngeyel, "Ndak, Ma, ndak mau, Ma." Ya sudah, akhirnya mamanya ini ngasih permen ke anaknya. Tahu, seperti itu juga Tuhan. Kadang Tuhan meluluskan setiap permintaan kita yang kita panjatkan. Sekalipun Tuhan tahu itu tidak baik loh buat kita. Tuhan tahu ke depannya. Nah, seperti mama ini. Tapi mama ini tetap kasih permen itu. Karena mama ini mau supaya anaknya belajar. Dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh mamanya. Ketika anak ini makan permen, itu batuknya itu tambah parah, giglik gitu ya. Apa yang giglik itu ya. Pokoknya batuknya itu
tambah hebat gitu ya. Sehingga ketika dia tidur malamnya anak ini, dia nggak bisa tidur dengan nyaman. Bentar-bentar bangun, batuk-batuk terus. Meskipun sudah dikasih obat, ndak nututi. Obat itu bekerjanya kan ya butuh waktu gitu ya. Nah, sama seperti itu. Kadang Tuhan itu pingin uji. Ketika aku izinkan sebuah masalah, sebuah situasi yang sulit untuk kamu hadapi, di mana sih hatimu berada? Apakah kamu itu mau masih tetap ngomong, Tuhan itu baik? Tidak mudah ya. Tapi kita harus belajar, harus berjuang, berusaha menuju ke arah itu. Anak Tuhan itu cuma berhenti ketika Tuhan buat kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya. Tetapi ketika dia menghadapi sebuah situasi yang sulit, pertengkaran rumah tangga, istri yang memberontak, istri yang mengambil usahanya, bisnisnya, uangnya. Padahal ketika dia menghadapi sebuah situasi sulit itu, pasti juga ada kesalahan dia di dalamnya. Paling tidak dia lalai, tidak menuntun istrinya untuk melakukan tunduk pada suami. Pasti ada firman Tuhan, hal-hal yang harus dia ajarkan tapi tidak mau dia ajarkan karena dia kalah power. Karena istrinya lebih pintar di dalam pekerjaannya, membuat dia itu tunduk. Dan akhirnya hal yang buruk pun terjadi. Nah, saya berharap anak Tuhan ini akan bertobat. Akan ada saatnya dia itu sadar bahwa iya ya, Tuhan itu tetap baik sama aku. Sekalipun aku meninggalkannya, dia tetap mau menarik aku lagi ke jalan yang benar. Dan dia menyadari bahwa hal yang saat itu dia harus hadapi, sebuah situasi yang sulit, itu juga adalah akibat dari kesalahannya. Nah, hidup itu adalah sebuah proses gitu ya. Proses untuk kita belajar dari waktu ke waktu. Proses untuk kita menjadi pribadi yang semakin baik, semakin berkenan pada Tuhan. Bukan semakin buruk. Kita tidak sempurna, tapi Tuhan yang akan sempurnakan. Kalau kita mau, kalau kita mengizinkan hal itu terjadi. Ada lagi sebuah kesaksian ya dari seorang hamba Tuhan gitu. Di mana dia itu saya baca gitu ya di Google waktu itu. Dia kesaksian bahwa saya ini, dia hamba Tuhan loh. Ini tuh hamba Tuhan, bukan cuma anak Tuhan yang melayani, tapi hamba Tuhan yang dia sudah membaktikan hidupnya untuk Tuhannya. Gitu ya. Dia itu berdoa sama Tuhan supaya mengambil nyawanya. Lah, ini kan ironis banget gitu ya. Kalau dia itu sampai ngomong seperti itu. Nah, kenapa dia kok sampai ada di dalam sebuah situasi tersebut? Nah, jadi ceritanya, dia ini seorang yang tidak terbiasa untuk disiplin, untuk rapi gitu ya. Dia ya wis ngalir apa adanya, amburadul gitu ya hidupnya, tidak terprogram. Nah, sedangkan istrinya itu dari sebuah keluarga yang tertib gitu ya, yang bersihan. Nah, ketika mereka menikah, istrinya ini menetapkan sebuah aturan di dalam rumah tangganya. Suaminya ini kalau pulang gitu ya, dari manapun itu harus cuci kaki dulu gitu ya. Nah, si suami saat-saat awal ya oke lah. Tapi karena dia tidak terbiasa gitu ya untuk hidup dengan tertib, dengan bersih sesuai standar istrinya, dia itu marah, dia merasa tertekan.
tertekan gitu ya. Dia terkekang oleh sebuah aturan-aturan yang istrinya tetapkan gitu ya. Ada satu momen dia itu enggak mau nuruti istrinya gitu. Dia itu begitu pulang dari mana, mungkin dari melayani gitu ya. Dia langsung copot sepatu gitu, masuk, enggak mau cuci kaki. Nah, di situ itu istrinya itu ngikuti, jadi bawa pel-pelan gitu ya. Di mana dia melangkah itu langsung dipel sama istrinya, di mana dia melangkah dipel terus. Sehingga dia itu ngomong, "Aku ini kuman lah. Apakah aku ini kuman? Kok di mana aku melangkah dipel gitu ya." Dia tersinggung gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Nah, kalau ada istri yang gitu bertobat ya, ya jangan sampai segitunya gitu loh, berlaku sama suaminya. Gitu. Nah, keadaan yang seperti itu akhirnya dia ngerti secara firman Tuhan, seseorang yang sudah menikah, dua terikat jadi satu, itu tidak boleh bercerai. Apa yang dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu yang seharusnya gitu ya. Dan dia paham ini. Sehingga dia itu enggak mungkin menceraikan istrinya. Tetapi dia itu kan tertekan gitu ya. Dia sudah enggak sanggup lagi gitu menjalani kehidupan yang seperti itu gitu. Akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang menurut dia ya benar gini. Dia enggak bunuh diri enggak boleh ya, langsung masuk neraka. Tapi dia tahu kalau Tuhan yang ngambil, ya kan enggak apa-apa gitu ya, selamat gitu ya. Kalau Tuhan izinkan, dia doa gitu ya. Tuhan, tolong ambil nyawaku. Aku sudah enggak kuat Tuhan ngadepi seperti ini. Gitu ya. Tapi Tuhan berbicara kepada dia, di mana hal tersebut mempertobatkan dia, merubah cara pandangnya, langsung berbalik gitu ya. Dia memandang istrinya dari sisi yang berbeda. Sehingga dari situ terselamatkan rumah tangganya, juga dia sendiri terselamatkan dari perasaan tertekannya. Nah, perlunya gitu ya untuk kita itu mengikut perintah Tuhan, mengikuti apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara? Apakah mau ngikuti? Tuhan itu tahu kok yang terbaik untuk kita. Gitu ya. Tuhan ngerti. Nah, yang tadi saya katakan itu ya, di mana kita itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus gitu ya, supaya kita bisa istilahnya itu lebih gampang untuk menepis hal-hal yang jahat yang dunia tawarkan, yang iblis berusaha seret. Nah, itu yang juga dialami oleh murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan. Di mana saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai ke 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal mereka. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya. Tuhan tahu bahwa kita itu istilahnya itu mempunyai sebuah keterbatasan. Kita tidak bisa berusaha bertahan menghadapi apa yang dunia tawarkan itu dengan kekuatan kita sendiri. Demikian juga pengikut Yesus pada zaman itu. Sehingga Tuhan kirimkan Roh Kudus-Nya, gitu ya. Ketika semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi ketika kita percaya oleh Tuhan, di situ Roh Kudus itu akan diam di dalam diri kita. Nah, itu dikatakan tampak lidah-lidah seperti nyala api. Penuh Roh Kudus, kemudian mereka berbahasa roh gitu ya. Sehingga orang-orang lain tuh heran gitu ya. Loh, kok mereka ini ngomong bahasaku ya? Misal gitu ya. Misal ada, kalau zaman sekarang mungkin ya, ada orang dari negara Cina gitu ya. Mendengar orang Indonesia itu bahasa rohnya itu pakai bahasa Cina. Gitu ya. Duh, kok pakai bahasaku ya? Demikian juga mereka ini tercengang gitu ya. Ketika semua orang percaya itu berbahasa roh. Nggak percaya gitu. Karena mereka ngerti sehari-harinya. Nggak mungkin orang ini bukan orang yang fasih gitu ya. Dengan bahasaku. Kok bisa lain gitu ya. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Demikian ketika roh ada di dalam diri kita. Kita itu akan bisa menjadi manusia yang lain gitu ya. Beda. Makanya kalau ya ada hamba-hamba Tuhan gitu ya, mungkin atau orang-orang teman-teman kita gitu, mungkin yang sharing gitu di dalam sebuah mimbar. Wah, kelihatannya kok luar biasa ya. Dia menjadi sebuah manusia yang berbeda. Dia bisa istilahnya kalem gitu ya. Padahal kita tahu kesehariannya itu orangnya itu pemarah gitu ya. Yang gak mungkin kok beda gitu. Nah, karena ada roh Tuhan di dalamnya yang istilahnya itu mengarahkannya.
yang memberikan kuasa sehingga dia bisa menyampaikan dengan roh yang lemah lembut gitu. Makanya penting untuk kita itu mau dengar-dengaran dengan Tuhan gitu ya. Nah, tapi orang-orang yang tidak mau mengikut Tuhan, orang-orang di luar Tuhan, itu akan sentimen gitu ya, akan menyikapi apa yang terjadi itu dengan nyinyir gitu ya. Nah, ada orang lain juga yang ngomong, mereka sedang mabuk oleh anggur manis gitu ya. Orang-orang di luar Tuhan tidak akan bisa mengerti apa yang kita kerjakan. Mungkin kalau seseorang gitu ya rajin ibadah gitu ya. Orang dunia itu enggak ngerti, ngapain toh kok ibadah terus. Kamu ibadah itu enggak usah terus-terusan. Menikmati hidup itu juga perlu, enggak gitu kamu stres gitu ya. Enggak akan ngerti gitu. Tapi kita sebagai anak Tuhan itu ngerti batasannya, apa yang harus kita lakukan, apa yang baik yang bisa kita lakukan, apa yang tidak gitu. Nah, ketika kita melakukan hal yang enggak benar, itu kita akan semakin jauh dari Tuhan dan kita akan mengalami hal-hal yang buruk, yaitu kutuk itu loh. Kehancuran itu loh. Akan menghampiri kita gitu ya. Jadi teman-teman yang saat ini gitu ya, mungkin melihat hidupku ini kok tambah nggak enak ya, tambah nggak karuan-karuan, aku ini kok semakin sulit ya, aku ini mau keluar tapi kok nggak bisa keluar ya dalam situasi ini. Saat ini mintalah dengan sungguh-sungguh. Mungkin saudara tidak berdaya gitu ya, keluar dari kesalahan saudara. Minta sama Tuhan gitu. Tuhan, aku mau jadi benar Tuhan, tapi aku ini enggak mampu loh Tuhan. Tolong ngono aku Tuhan. Tolong Tuhan. Tuhan akan responi loh keinginan hati saudara. Dan Tuhan akan bimbing. Tapi ketika dibimbing ya mau ya, nurut ya. Kalau sudah sampai tahap itu, Tuhan mau bimbing, terus kita tetap enggak mau nurut, kita tetap berkutat, "Enggak bisa Tuhan, sulit Tuhan, gini-gini." Ya, repot juga sih ya. Kita harus responi dengan benar. Tuhan tuh selalu mengulurkan tangannya sama kita. Tuhan enggak kepingin kita mengalami kehancuran tuh enggak pingin. Tuhan tuh sedih. Kalau kita hancur sedih toh, Tuhan tuh lebih sedih lagi karena Tuhan tuh yang nyiptain kita. Kita kalau menciptakan sesuatu, kemudian ciptaan kita itu rusak, kita sedih toh. Kita sudah susah payah gitu ya, menciptakannya. Kita sudah susah payah gitu merawatnya, memeliharanya gitu. Kalau tiba-tiba hancur, yang menciptakan tuh lebih sedih loh. Jadi teman-teman, kita sudah tahu, kita sudah belajar ya. Yuk berbalik dari kesalahan kita. Tuhan sudah menunggu kita. Tuhan mau berkati hidup kita. Tuhan mau keluarkan kita dari kesalahan kita. Tapi responi dengan benar. Tuh ya. Enggak apa-apa ketika kita mau meresponi gitu ya, ketika kita mau belajar benar, mungkin kita masih tersandung-sandung. Enggak apa-apa. Karena ada itu ya firman-Nya ya, ketika kita mau melakukan yang benar, yang jahat itu ada dalam diri kita. Kita enggak berdaya. Tetapi di situ kalau kita mau, kita sungguh-sungguh minta sama Tuhan, dituntun kita itu. Mungkin masih jatuh, kesandung, enggak apa-apa. Berdiri lagi sampai akhirnya kita bisa lolos. Kita bisa melewati kesalahan yang kita lakukan itu. Kita bisa menang. Nah, jurusnya itu Amsal ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 8, ayat terakhir ya. Saya akan bacakan Amsal 3 ayat ke-5 sampai 8.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Allah dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan pasti membuat kita mendapatkan yang terbaik. Percaya sama Tuhan, meskipun ketika Tuhan memerintahkan kita rasanya nggak enak, rasanya itu membuat kita dalam situasi yang sulit, percayalah sama Tuhan. Ketika kita nurut, kita itu akan melihat sesuatu yang jauh lebih besar yang bisa kita pikirkan. Kebaikan Tuhan menyertainya. Jangan mikir dengan pikiran kita sendiri. Kadang kita itu terlalu pinter. Kita itu merasa kita itu lebih pinter dari Tuhan gitu ya. Tuhan yang diatur-atur. Nih loh firman Tuhan ngomong. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bagaimana sih cara kita mengakui di dalam segala tingkah laku kita? Caranya ya dengan nurut. Kalau Tuhan perintahkan A ya kita nurut A. Tuhan perintahkan B ya kita nurut. Kita enggak bisa, Tuhan kok kayak sulit ya Tuhan, tapi aku mau Tuhan, tulungono Tuhan. Nah, di situ kita itu sama aja dengan mengakui Tuhan di dalam hidup kita. Nanti Tuhan yang akan meluruskan kita kalau kita mau. Ini loh dikatakan, jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Mungkin kita itu sudah banyak dipuji-puji oleh orang-orang di sekitar kita. Wah, kamu itu bijaksana ya. Wah, kamu ini sangat memberkati. Apa yang saran-saranmu yang kamu sampaikan itu aku terberkati banget loh. Tapi jangan sampai membuat kita itu terjebak gitu ya. Membuat kita merasa kita itu sudah bijaksana. Karena itu adalah hikmat yang Tuhan berikan pada diri kita. Nah, takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita akan berusaha menjauhi kejahatan. Ya, mungkin belum bisa kita jauhi semua, tapi step by step. Apa yang Tuhan tuntut dulu itu loh yang kita lakukan, yang kita jauhi itu. Kalau Tuhan nuntut tunduk gitu ya pada suami atau pada pimpinan, ya sudah itu dulu yang dilakukan. Yang kejahatan yang suka memberontak itu yang dijauhi. Kalau Tuhan suruh kita dalam hal apa? Umpamanya melayani dengan sungguh-sungguh. Ya sudah, itu dulu yang kita lakukan. Kesalahan kita tidak menganggap penting sebuah pelayanan, tidak melakukan dengan istilahnya penuh tanggung jawab. Itu harus gimana ya? Apa yang kesalahan yang sudah kita lakukan itu harus kita rubah gitu loh. Kita lakukan terlebih dulu gitu. Pokoknya yang Tuhan mau itu, itu dulu stepnya gitu. Jangan muluk-muluk. Aku akan melakukan kejahatan, aku akan menjauhi kejahatan yang A, B, C, D. Sudah enggak usah muluk-muluk dulu. Yang Tuhan tuntut dulu itu loh, jauhono. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kita akan bisa pulih. Kita akan menjadi manusia itu yang seger gitu ya. Rohnya itu karena menyala-nyala di dalam diri kita. Kita itu bukan menjadi manusia yang loyo gitu ya. Yang justru membuat semangat orang itu patah gitu ya, lemah gitu ya. Melihat kita. Orang punya masalah ngelihat kita itu gak tambah seger, gak tambah nyaman, gak tambah damai gitu ya. Tapi tambah sendep. Itu dosa loh kita, saudara. Nah, oke.
Sampai di sini dulu ya yang saya sampaikan. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara apa yang seharusnya untuk dilakukan. Yuk berjuang dengan sungguh-sungguh, kita pasti bisa menang. Terima kasih atas kesediaannya mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.